Jika biasanya pentas dari panggung ke panggung, ratusan seniman di Lampung pada Rabu siang berunjuk rasa ke kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Mereka menuntut pengelolaan anggaran kebudayaan lebih transparan dan berpihak pada seniman. Oke, kalau jaga jarak 1 meter dengan yang di depan. Kedatangan Forum Peduli Pemajuan Kebudayaan Lampung atau FPPKL bermula dari adanya biaya sewa gedung pertunjukan Taman Budaya Lampung dengan nominal yang dinilai para seniman cukup besar. Respon dari Dinas Pendidikan, dari Taman Budaya Lampung. Selain berorasi dan membawa spanduk-spanduk bertuliskan tuntutan, mereka juga menggelar teatrikal yang memperlihatkan batinya keberpihakan pemerintah kepada para seniman. Unjuk rasa juga mendapat pengawalan ketat polisi dan sempat memanas, namun bisa diredam setelah disepakati menggelar dialog dengan pihak Dinas Pendidikan Lampung. Intinya itu kan ketika kami mau pentas dan tidak difasilitasi itu kan merasa bahwa pemerintah dalam hal ini melalui Taman Budaya tidak menjalankan fungsi, kurang mengapresiasi, kurang menghargai pelaku seni di Lampung sendiri. Padahal di daerah lain kita dihargai. Nah itu kan jadi sangat menyedihkan gitu. Sehingga perkembangan kesenian di Lampung jadi lambat, jadi kurang progresif perkembangannya. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung, Sul Pakar, berjanji akan membantu merealisasikan tuntutan para seniman dengan memfasilitasi alokasi dana untuk kegiatan seni budaya. Namun ia mengklaim telah mengelola dana dengan transparan karena laporannya diaudit. CSR, insya Allah ini dengan perjuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini bisa terrealisasi. Pada prinsipnya ini dilakukan secara damai, hanya diskusi saja bagaimana pengembangan seni budaya Lampung ke depan. Audit sudah dilakukan BPKP, bukan tugas kita. Nah, BPKP kalau mau audit nggak masalah, BPKP yang melakukan, lembaga yang berwenang. Masa mengancam akan menggelar unjuk rasa serupa jika tuntutannya tidak dikabulkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Setelah menyampaikan tuntutannya, masa kemudian membubarkan diri dengan tertib. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Belasan jurnalis di Bandar Lampung Rabu pagi menggelar aksi solidaritas terhadap jurnalis Nur Hadi, jurnalis Tempo yang mengalami kekerasan di Jawa Timur. Unjuk rasa digelar di depan kantor Kejaksaan Tinggi atau Kejati Lampung. Unjuk rasa ini diisi teatrikal menutup kepala dengan kantong plastik. Sebab selain dianiaya, pelaku juga menutup kepala korban dengan kantong plastik. Masih tetap teman-teman masih. Contohnya Ardi, jurnalis SCTV. Pada unjuk rasa ini, para jurnalis Bandar Lampung menuntut seberat-beratnya 2 terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap jurnalis Tempo, Nur Hadi. Terhadap kekerasan terhadap jurnalis itu dapat berhenti, kawan-kawan. Untuk menjalankan kebijakan. Hari ini kita bersolidaritas untuk kasus Nur Hadi, jurnalis Tempo di Surabaya yang mengalami penganiayaan. Dia disekap, digebuk, dikeroyok ketika meliput kasus korupsi yang melibatkan pejabat Kementerian Keuangan, Angin Praitno Aji. Dan kasus itu pada hari ini itu menjalani sidang tuntutan. Oleh karena itu kita mengadakan aksi pada hari ini untuk merespon sidang tuntutan itu. Kasus kekerasan terhadap jurnalis Tempo Nur Hadi tersebut kini telah masuk ke ranah persidangan dengan agenda tuntutan. Kasus tersebut melibatkan 2 polisi Polda Jawa Timur sebagai terdakwa. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Contohnya ini bukan ancaman lagi, ini bisa menyeret kepada siapa saja. Jajaran bidang kesehatan dan kedokteran Polres Tulang Bawang Rabu siang menggelar vaksinasi dari rumah ke rumah. Kegiatan ini difokuskan di Desa Bujung Tenuk, Kecamatan Menggala dengan sasaran warga yang belum divaksin baik dosis 1 atau dosis 2. Tim vaksinator mendatangi langsung rumah warga yang berada di pelosok dan sulit menjangkau akses atau lokasi vaksinasi. Upaya ini dilakukan untuk mempercepat proses herd immunity bagi warga yang ada di wilayah desa pedalaman.
Warga antusias mengikuti vaksinasi dan juga mengikuti proses pemeriksaan medis hingga jika dinyatakan sehat, maka langsung disuntik vaksin. Pihak Polres sendiri menyediakan ratusan dosis vaksin jenis Sinovac dan AstraZeneca. Adalah menjangkau orang-orang yang belum melaksanakan vaksin dosis 1 khususnya, dan dosis 2 juga kita layani ke daerah-daerah, kampung-kampung yang masih cakupannya masih kurang. Untuk saat ini di mana Mas terlaksanakan? Sekarang kita melaksanakan di Kampung Bujung Tenuk di Kecamatan Menggala Selatan. Selain vaksinasi dari rumah ke rumah warga, Polres Tulang Bawang juga menyiapkan ratusan dosis vaksin di 70 titik lokasi atau gerai vaksinasi yang tersebar di 5 kecamatan dan semuanya bisa dimanfaatkan warga yang belum divaksin. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Ratusan warga yang didominasi kalangan lanjut usia atau lansia sejak Rabu pagi sudah mengantri di Puskesmas Desa Kalisari, Kecamatan Natar, Lampung Selatan untuk mengikuti vaksinasi. Pihak kecamatan menyediakan 500 dosis vaksin pertama dan kedua bagi warga. Vaksinasi bagi lansia masih menjadi prioritas karena mereka rentan terpapar COVID-19. Selain para lansia, vaksinasi juga diberikan kepada masyarakat umum dari berbagai usia yang disyaratkan. Para lansia cukup antusias ikut antre dalam vaksinasi. Menurut mereka penting mendapat vaksinasi hingga dosis kedua supaya tidak mengalami gejala parah saat tertular COVID-19. Momen vaksinasi ini juga dimanfaatkan mereka untuk memeriksa kesehatannya sebagai upaya deteksi penyakit sejak awal. Agak pegel-pegel sedikit. Terus harapan Bapak sesudah vaksin apa Pak? Harapan saya semoga masyarakat desa sini bisa menerimanya dan sembuh, hilang semuanya COVID-19. Pihak kecamatan dan tim medis menyediakan sedikitnya 150 dosis bagi lansia dan 350 dosis untuk masyarakat umum. Kedepan akan diupayakan penambahan dosis lagi supaya herd immunity di wilayah Natar segera terwujud. Masyarakat di sini sangat bagus, mungkin karena vaksin yang Sinovac ini kurang distribusinya, makanya sangat bagus di sini. Apa himbauan terhadap warga Bu ke depannya Bu? Kedepannya lebih giat untuk vaksin dan menjaga protokol kesehatan. Syarat mendaftar vaksinasi hanya perlu membawa fotokopi identitas diri atau kartu vaksinasi tahap pertama. Pemerataan vaksinasi ini diharapkan bisa mencapai target vaksinasi nasional dalam waktu dekat. Robi Laste melaporkan dari Lampung Selatan.